Aku pasti berkomunikasi dengan sound engineer di depan. Oke. Udah oke belum soundnya? Oke, kita balancing. Kita balancing tuh kita nyanyi sama teman-teman kru nih, mainin lagunya The Massive 3 atau sampai 4 lagu, 5 lagu lah kita nyanyiin. Kalau FOH udah bilang good, udah bungkus. Nanti pas eksekusinya mereka manggung, kalau ada kebutuhan apa tambahin kurang naik nih, mic-nya kurang naik nih, high-nya gitu, apa kurang reverb gitu, dia bisa komunikasi sama aku langsung gitu. Jadi kayak gitu, aku nyiapin itu semua, nyiapin itu semua sampai yang ngelap gitarnya, gulung kabelnya yang memang dirian punya gitu, aku jagain barang itu. Sudahlah kau menangis di pelukanku, tangisi semua yang telah terjadi padamu. Artikanlah aku ini di dalam hidupmu. Sebenarnya aku takkan pernah mengabaikanmu. Dan apa yang kau rasakan dengan hidup ini, jalani saja. Semoga kau bertahan, semoga kau mengerti. Karena hidup ini indah, namun tak semudah yang kau kira. Hadapi saja dengan besarnya jiwa. Tunggukan indah waktunya. Sudahlah kau menangis di pelukanku. Halo Sobat DK, ketemu lagi di podcast Kinari. Dua musisi ini kondang di belakang layar. Baru ketemu di pertengahan 2024. Masih baru, tapi pengalaman mereka punya banyak cerita. Ada Band of the Rivers, ada Assalamualaikum. Arul Ansori dan Halo. Fuad Abdallah Datau. Satunya, dua-duanya orang Ciledug nih Sobat WK. Hobinya motoran, jadi motoris mereka. Jadi Band of the Rivers ini Sobat WK, tapi di Instagramnya namanya Botron ya? Yes. Namanya Botron Band. Beda banget sama nama populernya. Mas Arul, Mas Fuad, selamat datang di Palmerah. Meskipun hujan, tetap semangat. Jadi anak motor. Memang kalau dari Ciledug ke Palmerah, emang baiknya naik motor, jangan naik mobil. Mereka baru saja mengenalkan single terbaru Sobat WK, meskipun lagunya lama ya Mas Arul ya sebenarnya. Itu lumayan lama. Lagu lama yang tadinya buat orang lain, tapi akhirnya mereka akhirnya nyanyikan sendiri. Tidak jadi dirilis saat itu ya. Enggak jadi dirilis. Mas Arul, Mas Fuad, barangkali boleh cerita. Akhirnya sepakat berdua dulu hari ini. Namanya anak band itu kan harusnya lebih dari dua itu. Jadi nyebutnya bukan band. Udah gitu bandnya BEND sebetulnya, bukan BAND, bukan band. Rumit ya. Terus kalau googling nih Mas Arul, Mas Fuad, kayak judul film yang dirilis tahun 1950-an, Band of the Rivers. Jadi London kalau nggak salah. Jadi kalau kita tanya AI itu apa yang kamu mau, band atau film? Nah, seperti itu. Jelaskanlah ke Sobat WK.
Jadi kenapa namanya? Namanya Band of the Rivers. Mau explain lo tuh gua. Abang. Sulit aja kita. Enggak bercanda. Gampang. Enggak. Katanya Mas Fuad itu kalau disuruh ngomong susah ya Mas Arul ya? Iya. Agak susah dia. Dia Lihat mic kayak lihat monster kalau minta gitu. dia ngomong, Mas. Itu musisi banget berarti. Kalau Anak minta band dia banget ngomong tuh. yang keluar bukan suaranya, keringet yang keluar. Inget jago. Tapi kalau ngomong emang tugasnya vokalis bukan? Betul, Nah, ya. ujung tombaknya. Bener ya. Benar. Tapi suaraku ngemit, Mas, enggak ada vokalis-vokalisnya. Kalau aku ngomong tuh kayaknya enggak ada Ah. vokalis-vokalisnya karena Iya. suaraku agak-agak kecil. Oh. Cempreng lah orang-orang Kok bilang. pede jadi vokalis? Bodoh amat. Gak peduli juga gua. Mas Arul mau cerita? Gini. Band of the Rivers tuh nama asli ya. Justru Band of the Rivers, tikungan sebuah sungai, tikungan dari sungai. Kalau mau dijawab secara Jadi bukan BAND memang ya? bukan BAND, BND, BND, bending. Sengaja. Oke. Jadi memang kalau difilosofikan Hmm. Band of the Rivers itu adalah tidak ada tuh yang namanya tikungan sungai itu mengecil. Oke. Tikungan sungai itu selalu besar. Oke. Mudah-mudahan seperti keinginan kita, harapan kita, terus rencana kita jadi semakin besar. Ah, Rezekinya juga gitu. Tikungan aja gitu. Jadi ngikis segala halangan yang di depan. Oke. Itu Band of the Rivers gitu. Belokan sungai. Ah, Belokan semakin membesar gitu. Kalau dari namanya karena memang kita suka nongkrong di pinggir kali, Mas. Oh, Jadi kayak apa? Kedai. Dulu ada kedai nih. Ada satu kedai. Kedai kopi. Kedai kopi. Bukan gurek ya. Bukan. Burak jadi belut. Pinggir kali apa itu? Di daerah Cirende itu ada tempat kedai, cabang yang Salah satu kedai kopi. kedai kopi. Apa? Kedai kopi apa? Join. Oh, jadi kopi Ya, yang Mas join Fuad main ya. Iya. Oke. Jadi apa itu persis banget, Mas, di belokan kali itu. Hmm. Jadi kita suka jamming di situ. Oh. Jamming terus ngehibur teman-teman yang lagi pada ngopi santai, ngops bats sih kan kita Lebih cantik. ngopi cantik, kita temenin dia, kita nyanyi di situ. Itu udah berdua. Udah berdua Udah. dan memang kita kebentuknya malah di sana gitu. Kita punya plan di sana setelah di CBD sekali main, cabang CBD di situ lebih sering gitu. Ya kita Band of the Rivers kayak seru, ini kan belokan sungai ya kata gitu kan. Muncul ide namanya di situ. Muncul ide namanya di situ. Belokan kali Cirende set gitu. Kalau Mas mau main ke Pondok Cabe tuh ngelewatin tuh. Di Iya. itu ada pinggirnya tuh ada pohon-pohon bambu gitu kan. Terus situ cozy, Mas, tempatnya enak banget gitu. Terus tempatnya nyaman gitu. Ya aku bukannya iklan sih, tapi memang nyaman kok di situ kan, sejuk kan tempatnya. Ya pada ngopi di situ nongkrong, kita jamming berapa lagu gitu ya. Ya cuma ngenalin apa yang kita buat aja ke teman-teman semua. Kurang panjang namanya Mas Arul. Band of the Rivers Cirende. Nah, itu. Tapi jangan diceritain. Band of the River tuh banyak di mana-mana ada. Tapi salah satunya kan yang sering kita nongkrong ya. Itu panggungnya persis di tabrakan air banget, Mas. Gua ngeri panggungnya roboh loh. Oh. Kan itu Nggak, pas bukan aman. aman ya? Iya, itu Kaki-kakinya aman. Aman. Canggih Enggak pernah banjir itu ya? banjir Mas, juga. sering ya? Sekarang kiriman sih, Mas. Oke. Tapi enggak sih. Jarang. Aman, masih aman. Masih aman. Hari ini masih? Ada. Masih enggak, maksudnya hari ini masih teman-teman masih manggung situ? Masih main di Masih, situ? masih. Masih awet ya? Masih. Terus kenapa itu namanya di Broton? Botron. Botron. Ya, Instagramnya jadi Botron itu berarti kan? Enggak, jadi itu singkatan. Band of the Rivers on. Oh. Jadi on aja, kita selalu on aja. Kita selalu muterin apa yang kalian mau. Apa yang kita punya kita puterin. Band of the Rivers on band. Jadi kita bikin kan gak lucu, Mas. Band of the Rivers band. Nah, Botron band aja gitu. Jadi Band of the Rivers selalu on. Kenapa nggak langsung Band of the Rivers aja gitu di Instagram? Panjangan ya? Kepanjangan sih, Mas. Jadi kita bikin Botron aja gitu. Band of the Rivers on. Sebetulnya kan Mas Arul ini terutama ada di belakang layarnya salah satu band ternama Indonesia, The Massive. Jadi setelah Drive juga ya. Ya, aku sebelum The Massive Drive dulu. Apa namanya? Tugasnya apa, Mas Arul? Di The Massive tuh tugasmu apa? Aku teknisinya Rian. Nah, teknisinya Rian Eki Pradipta. Yes, jadi segala kebutuhan manggungnya dia, segala kebutuhan performance-nya dia gitu. Equipment-nya terutama aku yang pegang. Ya, kayak mikrofonnya, gitarnya, terus ear monitornya, segala macam. Mikrofonnya Rian tuh harganya berapa? Kalau Rosa, kalau diva pop Indonesia tuh sampai ratusan juta. Ya sama, Mas. Oh, sama ya? Jadi kalau Rian itu lebih ke ininya
penyokongnya. Hmm. Ada alat-alat di balik mikrofonnya itu. Mikrofonnya juga udah mahal dia. Hmm. Udah mahal. Aku nggak mau sebut brand karena nggak ada urusan juga. Nanti soalnya kalau aku sebut bayar selalu soalnya. Nanti soalnya kalau sebut brand langsung gua googling nih harganya berapa. Lumayan lah Mas, harganya itu mahal-mahal semua gitu. Apalagi dia kan baru beli salah satu produk gitu, coba auto tune gitu deh. Jadi pernak perniknya banyak. Jadi vokalis itu tetap punya asisten ya. Iya Mas. Jadi mereka itu nggak pengen mikirin ke distract sama yang hal-hal teknis begitu. Jadi artis tuh rata-rata gue datangnya nyanyi full, kelar ya gue istirahat, gue pulang. Terus apa yang dilakukan Mas Arul? Bentar ya Mas Put ya. Yang dilakukan aku ya datang ke base camp. Siapin misalnya ya lagi manggung gitu, lagi persiapan manggung tuh. The Massive lagi mau manggung. Apa tugasnya Mas Arul? Setting alatnya. Setting mic-nya, vokalis. gitarnya, pastikan semuanya bunyi. Source-nya jelas. Aku pasti berkomunikasi dengan sound engineer di depan. Udah oke belum soundnya? Oke, kita balancing. Kita balancing tuh kita nyanyi sama teman-teman kru nih, mainin lagunya The Massive 3 atau sampai 4 lagu, 5 lagu lah kita nyanyiin. Kalau FOH udah bilang good, udah bungkus. Nanti pas eksekusinya mereka manggung, kalau ada kebutuhan tambahin kurang naik nih, mic-nya kurang naik nih, high-nya gitu, kurang reverb gitu, dia bisa komunikasi sama aku langsung gitu. Jadi kayak gitu, aku nyiapin itu semua, nyiapin itu semua sampai yang ngelap gitarnya, gulung kabelnya, yang memang Rian punya gitu, aku jagain barang itu. Jadi kalau Rian The Massive itu lagi nggak bisa manggung sebetulnya, Mas Arul yang ngerti. Nggak sampai situ. Nggak sampai situ. Nah Mas Wat, Ya, Mas. kenapa akhirnya klik sama selain tadi sering manggung, akhirnya manggung di pinggir kali di belokan itu? Kenapa klik aja sama Mas Arul? Mas Arul kan sibuknya luar biasa loh dia, meskipun dia juga sibuk di belakangnya Rian The Massive. Ya karena kenal juga udah lama kan dari 2006 ya. 2006 kita tahu Bang Arul, karena Bang Arul jadi suka bikin lagu, dikasih denger ke teman-teman gitu, terus masuk aku. Wah, lagunya keren. Dan Bang Arul ya selain karyanya bagus juga asik juga orangnya. Terus kita udah bikin project itu memang dulu sempat berdua ngacak-ngacak panggung temen ya. Ada temen main di sini, kita udah bawain lagu-lagu sendiri, lagu-lagu karyanya Bang Arul. Ya akhirnya dulu karena berdua juga ya Bang ya. Berdua aja kita nggak ada bandnya. Terus ketemu lagi di 2004 itu, setelah lama tuh nggak komunikasi ya. Ternyata Bang Arul masih aktif nulis lagu, dikasih denger lagi lah lagu-lagunya yang baru. Wah, emang gila sih ini bukan ini ya, cuman memang karyanya emang bagus gitu. Bukan muji karena didikatnya dia ya? Enggak. Nanti takutnya mujinya depannya Mas Arul, di belakangnya enggak ya? Enggak. Benar. Terus ya udah begitu Bang Arul ajak. Karena saya pikir waktu itu dia udah nggak main musik lagi, setelah lama nggak ketemu. Pas dia ngajak sempat kaget juga, kita lanjut lagi ya project ini. Wah, aku kalau karya mah ya ayo. Kalau masih bawain cover gitu ya ngamen juga. Reguler bawain cover ya. Tapi karena bawain karya sendiri ya. Dan memang aku juga suka lagunya gitu. Nggak suka orangnya tapi ya. Hah? Suka juga. kadang nyebelin gue. Jadi salah satu lagunya Mas Arul itu yang dinyanyikan sama band Drive, Tak Terbalas ya Mas Arul. Tak Terbalas. Bila cinta. Dia nyanyi gitu. gitu. Ada vokalis, Keren. ada vokalis band nih. Tak terbalas. Keren Mas ini. Keren. Makanya kemarin ketemu sama Ade Govinda juga nggak cocok jadi penyanyi. Udah jadi wartawan aja. Oh, kenal Mas Ade ya Mas Ade. Songwriter keren juga tuh. Jadi memang Mas Arul memang dibalik nge-crew gitu ya, memang hobinya bikin lagu. Dan jangan-jangan Band of the Rivers ini upayanya Mas Arul biar tetap harus dilosin gitu loh Mas. Gue punya karya itu harus dirilis, harus keluar itu loh. Kalau enggak gue sakit nih, bisa pening kepala nih. Betul. Jadi
kita buat lagu aja apa yang kita buat Mas gitu. Jadi dulu ada satu pengalaman yang trigger juga nih buat aku trigger. Suatu ketika aku di deretan sepanjang jalan Hayam Wuruk tuh ada tuh pelukis jalanan itu. Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. Kota tua. Aku ngeliat Jakarta Barat. Iya, aku ngeliat ada bapak-bapak tua banget. Orangnya sekarang udah nggak ada. Aku berapa kali ketemu orangnya udah nggak ada, memang udah agak tua waktu itu. Aku belanja Mas, belanja alat-alat elektronik, baterai, lakban gitu untuk keperluan panggung. Oke. Aku pengen minum. Jauh juga ya belanjanya dari Ciledug ke. Enggak, waktu itu aku masih Tanah Abang. masih Tanah Abang. Oh. Tanah Abang. Aku bilang belanja, waktu itu selesai belanja aku nongkrong tuh. Lihat lukisan bapak-bapak ini keren juga nih. Abstrak tapi kayak dimensinya bagus saat gitu. Dapat dimensinya kayak gua ngeliat tuh kayak tembus gitu. Wah, keren juga gambarnya. Samperin, Pak, gambarnya bagus banget, Pak. Terus dia ngeliatin gua. Orangnya agak introvert kayaknya. Dia ngeliatin gua. Terus dia ngelukis lagi. Pesanan siapa, Pak? Mulai itu dia. Kayak gak terima gitu katanya. Saya gambar aja. Saya ngelukis aja. Gitu kan. Karena saya pelukis, ya kerjaan saya ngelukis gitu. Soal pesan apa enggak itu mah rezeki gitu. Tapi kan Bapak gambar-gambar gini kan harus ada pesanan. Enggak, saya pelukis. Kamu apa? So, aku ngomong. Saya musisi, Pak. Karyamu mana? Ditanyain gitu, Mas. Karyamu mana? Jadi saya harus ngelukis. Kalau saya pelukis ya saya kerjaan saya melukis. Saya kalau nggak ngelukis hari kepala saya pusing. Gitu. Jadi ada yang harus saya kerjakan dan saya harus kenalkan ke orang lain. Cara kenalnya gimana, Pak? Saya pajang nih. Ini gambar-gambar saya. Masa orang sekian detik lewat mobil jalan nggak ngeliat gambar saya liatin ini gambar saya. Kamu musisi, karyamu mana? Saya diem, Mas. Masa aku ngomong karyaku di handphone, siapa yang kenal? Iya. Sejak itu, Mas, aku mau keluarin lagi. Kayaknya gue punya lagu mesti gue keluarin nih. Nggak bisa begini nih gitu. Nggak lama sejalan dengan waktu prosesnya aku ketemu dia. kita Itu sama tuh, aku juga pernah dulu kan masih main barista ya Mas. Itu yang beli kopi pertama tuh ada kalau pagi tuh dia penulis tiap hari gue yang bikinin kopi tuh bang, bikinin kopi dia tiap hari dia nulis. Aku tanya, Ade ini ada tiap hari nulis aja, maksudnya idenya tuh ada aja gitu. Ya kamu kalau jadi seniman ya harus misalkan menulis atau kamu gambar, kamu kan nggak bisa gambar, gores aja terus sampai itu terbiasa gitu. Nah dari situ iya ya, jangan dicari moodnya, jangan ditunggu. Gitu. Ya, harus dipaksa. Jadi dia kalau sehari nggak gambar tuh jadi kayaknya ada yang kurang gitu. Kayak gitu. Jadi salah satu trigger juga pembicaraan waktu itu. Ulangnya sebentar sih. Cuman aku tadi mau ngasih dengar karyaku itu masih pas udah rilis, dinya udah nggak ada. Apa itu? Udah nggak ada orang. Jadi sebenarnya Band of the Rivers ini paket komplit karena Mas Fuad juga dia bisa bikin lagu juga kan. Iya bikin. Dia punya tanpa spontan Mas Arul itu ya. Ya ketawa orang dia rilis nongolin tuh. Iya. Ini kompor nih. Wah bahaya nih. Itu Mas Fuad. Jadi project sendiri punya, Mas Arul juga produktif bikin lagu. Seberapa jauh kalian komit dengan Band of the Rivers ini gitu loh. Mas Arul juga pasti ngikut The Massive kemana-mana, manggung di mana-mana. Mas Fuad juga pasti sibuk manggung juga, reguleran juga ada gitu loh. Nah sejauh mana itu kalian komit membesarkan Band of the Rivers? Jadi gini, aku selalu bilang musik selalu punya jalannya. Saat ini kita tetap masih bertahan dengan kondisi di mana dapur kita pertahankan karena kita punya keluarga ya. Jadi dia harus bekerja di Join karena keluarganya gitu, karena apa, dia punya tanggung jawab di situ. Aku juga di The Massive juga sama seperti itu, dapurnya begitu. Tapi selalu ada selah aja Mas, alhamdulillah sampai detik ini untuk Band of the Rivers itu selalu ada. Tiba-tiba lo bisa main nggak nih? Pas kebetulan gue lagi libur nih. Kita jalan gitu. Tapi kalau memang kondisinya sudah terdesak, gitu kan. Band of the Rivers sih punya teman-teman di belakang selain kita berdua. Jadi ada produser aku juga bantu, terus teman-teman musisi-musisi yang lain gitu.
ya di belakang kita adalah yang bantuin itu supaya kita tetap survive aja gitu, jalan aja gitu. Alhamdulillah banyak Iya, teman-teman bantu. betul-betul. With or without you gitu. Tanpa dia juga gue masih bisa jalan kayak gitu. Tapi intinya kita saat ini masih memperjuangkan kewajiban-kewajiban kita terhadap paknya masing-masing. Jadi dia ada dengan kantornya, dia kan desain grafis, Mas. Jadi aku juga dengan The Massive gitu. Kalau lagi sama kerja gitu terus tiba-tiba ada tawaran gitu. Tapi kita ngelihat ininya juga sih, ngelihat sebesar apa nih kalau kita ambil yang ini dengan mengorbankan ini, kita tetap punya hitungannya. Kalkulasinya ada. Ini penontonnya segimana nih? Bisa ini effortnya gimana setelah kita main ini? Kita bisa izin dengan pekerjaan kita. Bahkan teman kayak Rian, kayak aku tinggal ngomong aja, gua nggak bisa ngakuin hari kita berapa kali. Aku berapa kali nggak bantuin The Massive ya. Aku jalan dengan band aku gitu. Nggak ada masalah, Mas, nggak masalah gitu. Nggak dicariin sama Rian tuh? Ya aku akan naruh orang lagi. Naruh tandeman aku di situ sebagai posisinya sebagai kru vokal gitu. And sama mungkin sama dia kan juga ada tandeman lagi gitu. Kalau memang harus ya, gitu. Kalau nggak harus ya kita tetap punya tanggung jawab jalan. Gitu aja sih, Mas. Barista masih, Mas Wat? Oh, udah enggak. Udah meninggalkan. 2018 terakhir. Jangan-jangan punya saham di Join Kopi nih? Harusnya punya, dia. Lo jangan nyamar lo. CEO. Lo kaya nyamar. Tiba-tiba CEO. Wah, luar biasa. Dia nyamar dia nih, Mas. Biasaan. Nah, sebetulnya menariknya Mas Arul barangkali boleh cerita lagu Hidup dan Cinta ini banyak banget yang bantuin Sobat TK. Kemudian lagu ini juga lagu lama yang kemudian digarap ulang sama Mas Arul. Nah, itu juga menarik tuh, Mas Arul. Hidup dan Cinta tuh kayak nggak punya lagu lain tuh, buka-buka lagu lama gitu, Mas Arul. sayang, Mas. Kalau kata Rian The Massive, lagu itu harta karun. Jadi kalau kita gali lagi atau kita aransemen ulang lagi bisa jadi sesuatu. Harta itu harta karun gitu. Investasi yang mungkin bisa menjadi jelas investasi gitu. Jadi memang waktu itu lagu lama sempat dinyanyiin sama salah satu band Heroes ya. Nama bandnya Heroes tapi tidak rilis gitu. Dan itu musik produsernya keren juga. Heroes itu siapa personelnya? Yang masih ada? Udah nggak bermusik lagi tuh. Vokalis, gitaris tuh udah nggak bermusik lagi. Jadi yang masih bermusik tuh malah drummernya. Lulut. Sound engineer kita yang mixingin lagu Hidup dan betul, itu dulu di Heroes, dia sekarang mixingin lagu itu. Dulu dia drummernya. Terus musik produsernya Budi waktu itu. Tahun berapa aku lupa sih. Budi Drive. Nah, tapi nggak sempat rilis. Dia cuma bikin doang waktu itu. Itu kenapa itu saat itu? Gak ngerti ya, ada masalah apa, gak ngerti. Aku cuman gitarisnya cuman izin sama aku, lagu lu gue pakai ya, karena aku punya project juga sama gitaris itu. Cuman nggak lanjut juga, entah sebab sesuatu apa gitu gitarisnya. Akhirnya dia punya band kan, nih band bagus nih, ini vokalis kayak begini nih, gini-gini. Oke, dia punya band. Aku sih nggak tersingkirkan karena aku kan punya kerjaan kan. Udah, coba pakai aja lagu itu. Tapi ini ya kecewa ya, aduh nggak jadi rilis, gitu. Kalau nggak, karena nggak ada korelasinya ke aku juga gitu, karena tapi memang lagu nih. Betul, tapi waktu itu kan cuman pakai aja lah, udahlah gitu. Nggak it's all about money gitu, nggak soal duit. Jadi memang aku cuman senang aja lagu itu bisa dikenal orang nantinya gitu. Tapi ternyata memang nggak rilis lama. Akhirnya aku ketemu sama dia lagi tahun 2025 awal, kita mainin ya di workshop ya, di mana di Join Kopi di mana di Mencong. Bawain lagi yuk, terus aku share di reels kan. Yang komentar lumayan tuh. Lanjutkan gitu. Responnya oke. Akhirnya kita mau lanjutin nih. Cuman kan aku tetap cari musik produser kan. Alhamdulillah jalannya ada lagi, aku ketemu sama Mas Rizky Dewanto ya. Ini kita workshop lagi yuk. Aku ke workshop lagi berdua sama dia di daerah Bekasi di tempatnya Mas Yoni Wijoyo itu, ILP Production, Bos Lighting. Aku workshop di sana cuman nyari referensi band-band Inggris. Kita suka Britpop kan. Kayak gini aja yuk. Oke. Rekam, Mas. Rekam selesai. Kita take nih. Dudukannya dulu, bikin demo, set. Tapi gue pengen basisnya yang orang ya, jangan pakai MIDI ya. Ini harus basis nih, pakai basis yang bener. Siapa ya, Rul? Udah gue pikir siapa ya? Aku telepon lah bos aku. Rai The Massive. Rai, telepon Kang Ai, izin gue tolong dong nih diisiin bassnya lah. Kirim aja datanya, Lul. Tapi kan gue nggak bisa kapan selesai, nggak begitu karena ini kan
sekonyong-konyong gitu kan, ini kan project apa ya, nggak ada apa-apanya gitu, Iya. jadi ya gue tahu diri aja gitu. Ah. Tapi dilalah karena dia musisi ya, Ray itu keren juga sih. 2 hari selesai mas, Oh, cepet ya. cepet. Tempat juga cepet. Tempat juga. Aku kirim datanya ke produser aku lagi, Hmm. musik produser Mas Rizky. Ki dengerin Ki ini bassnya. Iya bassnya pulen banget nih. Gara-gara dudukan itu. Mas Rizky Dewanto ya. Betul. Iya. Ini apa Mas Arul? Dia tuh Dia musik produser produser dan mantan mantan gitarisnya gitarisnya Ivan Ivan Seventeen. Seventeen. Iya gitu. nggak jadi gitarisnya Ivan setelah jadi ketua LSF Ivan. Lu campur lu. Bener sih sebenarnya. Kemudian Ah, balik lagi ke Mas Rizky. dengerin nih, gila nih bassnya pulen banget nih. Jadi gara-gara bassnya itu keren soundnya mas. Jadi demo kita ini dibongkar mas. Oh. Soundnya harus serupa, nggak Oke. boleh kebanting. Jadi dengan pondasi itulah dudukannya kita buat gitar lagi gitu, Oh. pas segala macem. Jadi demonya malah ini ya? Iya, take ulang lagi, Oh. take ulang lagi, bener-bener harus sama dengan sound bass itu. Oke. Beneran Jadi patokannya bass, bassnya Ray ya? bass itu. Oke. Dengan nuansa yang lain sudah jadi ya gitu. Patokannya bass aja karena bassnya ini asik banget. Udah kita terus udah selesai nih mas. Wah bisa keren juga nih lagunya jadi begini. Udah tuh mas. Akhirnya kita nyari siapa nih yang mixing. Kata. Aku coba mendapuk Mas Lulut Pambudi ini. Om Lut, gue mau mixingin tapi gue ikutan ya. Ikutan apa nih? Ikutan berkontribusi lah dengan saran-saran musiknya. Gue minta drumnya diganti. Langsung gitu. Iya. Oke. Drumnya harus orang, harus human. Ah, Jangan pakai MIDI. oke. Jangan pakai apalah gitu dia bilang. Oke dibawa mas sama dia datanya. Mas Lulut Pambudi ini sebetulnya pernah membantu band Dia tuh sound engineer mas. sound engineer Banyak band. Kahitna. Isyana. Isyana Saraswati. Sekarang Isyana dia lagi fokus ke Isyana sekarang. Oke. Isyana, terus The Adams. Oh, ada Adams juga ya. Iya, terus banyak banget ya mas. Dia mah panggilan. Sound engineer panggilan Iya, iya. dia. Dia dengerin lagu itu. Gue bawa ya datanya. Aku suruh Mas Rizky Dewanto kirim tuh datanya ke Om Lulut. Dibawa ke Om Lulut. Siapa yang mau main drum Om Lulut? Rahasia. Dia bilang begitu aja sambil bercanda sama gue. Malah dasmu mah rahasia siapa nih, gue bilang kan gue masih urusannya duit ya kan sih. Siapa nih drummernya nggak main-main. Udah akhirnya dikirim lah ke aku tuh pagi-pagi, berapa hari kemudian 2 hari juga langsung dikirim. Lo dengerin nih drumnya. Orang banget, siapa yang main drum? Dia adalah Mas Dede Kumala BIP. Oh, ex-nya BIP ya? Iya. Oke. Mas Dede Kumala. Sekarang juga masih kayaknya BIP deh. Oh, masih ya? Nah, Mas Dede tuh ya teman-teman di Palu mungkin ya. Bukan nyangka ini rocker ini yang yang ngedrum ini kan. Lut, gimana? Udah pokoknya jalan aja kita bareng-bareng gitu kan. Udah akhirnya dia mixingin sekalian tuh mas, sehingga jadilah karya ini gitu. Dan itu di intronya tuh lagu itu dibikin singkat aja, langsung kepada dasarnya bahwa ini lagu intronya sedikit, nggak ada, bahkan itu hampir nggak ada intro ya, cuma langsung nyanyi gitu. Terus di situ ada isian piano yang cukup menurut gua anjing ini pianonya asik ya gitu, suka gitu ngeblend. Itu yang ngisi itu Lordi mas, Lordi Wijaya. Lordi Wijaya itu additional playernya The Massive. Oke. Dan dia punya band keren namanya Rewind. Ah. Sekarang lagi rame jadwalnya dia nih karena New Year kan. Terus sama Seno Funky, dia tuh keyboardisnya itu. Dia produser juga. Dia ngisiin piano itu di intronya. Jadi stuck gitu lagunya tang. Itu menurut aku lembut sih. Maksudnya memang sesuai apa yang mau, ya sesuai apa ya dengan lagunya gitu. Blend aja gitu karena lagu ini membuai gitu. Tapi kali ini Band of the Rivers dibandingkan single yang pertama kali ini lebih ngeband aja gitu. Jadi itulah orang-orang di belakang, orang-orang hebat yang di belakang itu. Ada Ray The Massive, ada Lordi Wijaya, ada Mas Dede Kumala, ada Lulut Pambudi. Jadi pengalaman Mas Arul berkarya di belakang layar juga ternyata punya pengaruh. Maksudnya hari ini bisa membawa keberuntungan buat Band of the Rivers tanpa diduga sebelumnya. Alhamdulillah karena aku jaga banget hubungan baik mas. Jadi teman-teman tuh pada bantu gitu. Aku juga nggak nyangka, kadang suka mikir sejauh ini teman-teman bantu gitu. Itu Mas Rizky Dewanto juga beda pol-polan dia. Dia sampai lu tiap live gua nggak mau tahu lu harus keren. Lu harus full band.
Tuh, gua bayarnya gimana itu orang-orang itu? Gua usah mikirin bayar lo, lu nyanyi aja yang bener Backingannya udah kuat nih berarti nih. gitu. Band of the Rivers nih. Amin. Amin semoga amin. Ada jadi kita ada kantor. Sekarang aku kenalin, mungkin akan menjadi sebuah label nantinya gitu. Kita nggak tahu juga. Rizky Dewanto ini sedang membuat itu. Namanya Positopia Lab. Jadi bikin konten, bikin video klip, bikin grafis art segala macam, bahkan musik ada di sana. Dan aku mungkin salah satu talent pertamanya mereka Ya, nih oke. gitu. Band ini. Iya, Band of the Oke. Rivers ini gitu, karena dia sendiri yang ngerjain as ini ya, komisarisnya lah gitu. Posisi dia kan selain musik produser, dia komisaris di situ gitu. Jadi dia ngebantu banget gitu, dari segi apapun gitu. Ya mudah-mudahan gitu seterusnya. Jadi Band of the Rivers ini kalau manggung nggak cuma berdua ya? Kalau jamming kita berdua. Oh, kalau jamming berdua. Kayak di tempat join gitu. Karena memang konsepnya akustik. Akustik Ya. kan gitu. Tapi kalau lagi manggung Gigs pakai lagi Full- gigs full gitu. band. Oke, full kita band. jadi berlima. Nah, itu pasti ada bedanya Mas Arul. Main berdua terus tiba-tiba manggung di gigs gitu, showcase gitu ya. Itu ada temen bandnya itu. Beda banget sih. Jadi gini Mas, kalau full band ini aku ada pressure, beban. Gua harus tidak boleh mengecewakan Mr. Produser gua ini Oke. sebagai orang yang ngegembleng gua jadi seorang vokalis gitu, yang mengangkat dari segala macam, dari segala sisi ya gitu. Jadi gua harus pressure-nya ada gitu. Gua main harus benar-benar bagus. Kalau jamming kan kita santai, gua salah Iya, lirik iya. juga gua kalah lirik loh. Ya udah, terusin aja. Musiknya juga nggak dituntut yang gimana-gimana. Gimana? Ah, Tapi iya. kalau udah full Karena kan band biar ini, suasananya Betul, akrab betul. gitu. pertama kita pakai sequencer. Harus bener tempo, nggak boleh lari. Itu aja sih bedanya, itu aja Mas. Cuman dampaknya kalau full band tuh hype dapet gitu, suasana dapet, dan kayak abis ini ya Mas, kayak abis menjalani apa gitu, lega aja tuh setelah manggung tuh, makan enak, minum ngerokok nariknya kelar manggung. Keringetannya beda ya, Keringetannya beda gitu. Gitu Mas. Jadi gue ada tanggung jawab karena produser gue ini benar-benar meng-hire additional player itu gitu. Jadi gue harus punya tanggung jawab juga gitu. Gue udah dari bagian ini, tanggung jawab lo apa? Ya nyanyinya harus benar. Pressure-nya itu aja sih, beda pressure aja. Jadi tergantung kebutuhan juga ya. Maksudnya kalau jamming ya kalian cukup berdua ya. Berdua. Kalau manggung showcase itu harus Full. ada full band. Gigs. Kayak kemarin kita nih full band udah yang ketiga, dia keempat mah. Oke. Mungkin tanggal 24 kita main lagi nanti full band lagi. Nah, Mas Arul sama ini belajar nggak sih kursus vokal gitu? Atau cukup, tapi saya sih nggak ini apa, sanksi kalau Mas Arul tuh nggak belajar vokal. Maksudnya tiba-tiba muncul suara indah, suara yang enak buat nyanyi itu kan nggak muncul tiba-tiba. Kalau Apa karena pengaruh Rian itu nggak mungkin juga. agak aku dari kecil memang sebenarnya suka nyanyi Mas. Ah, Dari kecil gitu. Jadi kalau ingat mama dulu cerita waktu TK, lagu yang pertama kali ku hafal tuh Aku Seorang Kapiten Mas. ya itu. Aku kalau nyanyi lagu itu Mas, badan gua kecil, hitam, kayak kutu beras tuh gitu. Jadi kalau nyanyi tuh aku udah, siapa yang mau nyanyi aku nunjuk duluan Mas. Waktu aku SD itu TK tuh aku Udah nyanyi pede itu ya. lagunya itu, pasti lagunya itu sambil hentak-hentak kaki gini. Aku seorang kapiten ya kan, badannya kecil jadi kapiten ya kan. Lagu wajib dulu ya. Tapi dulu waktu lagi aku suka nyanyi di depan cermin. Ini mamaku yang cerita. Aku sih sebenarnya udah skip ya. Mama tuh cerita. Arul tuh dulu suka di kamar. Zaman dulu kan lemari tuh sama kaca gede Mas. Gede. Kayak lemari jati tuh. Sambil megang pukulan kasur. Gitar gitu ya. Nah, gitar. Dan yang aku nyanyiin tau lagu apa? Apa? Roma Irama. Roma Irama men. Karena legend Roma Irama tuh. Dan dengar dari mana lagu Karena aku kan satu bokap itu. bukan. Yang suka dengerin Roma Irama itu adalah abang-abang tiriku. Oh. Abang-abang tiriku tuh punya lagu Roma Irama. Dia ada dua sisi nih, ada yang dangdut, ada yang udah modern nih. Ada yang koleksinya tuh lagu-lagu lama semua, Chicago. Terus ada apa? Ya Queen, Beatles gitu. Ada yang begitu. Beda aliran nih. Abang-abang tiriku nih beda aliran gitu. Tapi semuanya aku suka apa ya namanya? Kontemplasi tuh di depan kaca gitu. Suka nyanyi gitu masih kecil, pakai celana pendek, nggak pakai baju. Suka begitu sampai capek.
Jadi kalau kursus secara formal aku nggak ada. Cuman telingaku ini kalau aku nyanyi, lu lagi serak, lu fals tuh sadar sih sebenarnya. Cuman aku mungkin mesti belajar teknik aja. Cara ngambil maling nafas, nyolong nafas, lepas nafas. Itu yang ngajarin Mas Rizky ini. Baru-baru ini aja, baru-baru aja. Justru bukan karena ngelihat si Rian manggung gitu, enggak ya? Itu rasa, Mas. Okay. Rasa pendalaman hati itu kalau ngeliat Rian Anji nyanyi. Bahkan kalau ada yang aku pelajarin dari Rian tuh keren banget sih. Apa istilah bahasa rohaninya, dia tuh merabit. Jadi dia tuh memanggil orang yang dia nyanyikan. Keren banget, merinding. Memanggil orang yang membawakan lagu itu. Rian tuh suka gitu dalam hatinya. Dia mau nyanyikan lagu Krisye. Dipanggil tuh Rian Krisye-nya. Dia nyanyi tuh lagu Krisye. Itu Rian tuh apa istilah rohaninya ada. Dia ngasih tahu ke aku gitu. Lu mau nyanyi lagu apapun, Mas. Kalau orang Sunda Jawa bilang nyambat. Jadi kita panggil orang yang nyanyiin lagu itu. Sebut aja namanya. Pasti dia hadir untuk itu. Tapi kehadiran beruntungnya sih Mas Arul bisa berkarya bareng The Massive ya, terutama Rian ya. Jadi secara tidak langsung menurut pandangan saya belajar nih. Iya. Belajar jadi penyanyi gitu. Iya. Akhirnya terwujud jadi vokalis gitu loh. Kalau teknik sih enggak ya? Dia nggak pernah ngajarin teknik. Enggak. Karena Mas Arul nggak pernah minta. Enggak, aku aja juga nggak pernah minta. Isi nih, Mas. Malu Malu juga gua. Kedekatan itu kan malah lebih seneng ini. Aku lebih kalau ngeblend itu. Aku kalau kemarin lebih seneng pembicaraan ringan aja, Mas. Kayak aku duduk di pesawat. Duduk di pesawat, duduk di mana gitu. Itu ngobrolnya malah justru bukan sekitaran musik sih malah. Pembicaraan kecil-kecil aja gitu. Mas, Ben udah punya manajer belum? Belum, cari manajer lah. Serius kan? Serius. Jadi obrolan-obrolan itu. Jadi dia tuh cuma ngomong lu berkarya aja. Maju terus lu berkarya, lu jangan dengerin ini bakal jadi apa. Betul. Menghasilkan atau enggak gitu. Jadi lu berkarya aja. Kita nggak akan pernah tahu jadi apa yang kita buat sekarang. Jadi lu ikhlas yang pasti. Catatannya itu aja sih. Jadi nggak pernah secara tenis nggak pernah ajarin gue nyanyi dong gitu. Nggak ada sama sekali, Mas. Ada nggak komentar Rian ke Mas Arul? Ya begitu jadi vokalis band itu. Kalau komentar sih malah diketawain enggak ya? Ya emang kita senang bercanda. Ya bener, Mas, ketawa-ketawa aja gitu, ketawa-ketawa. Bahkan ngikutin gua loh. Bahkan gini nih. Kalau aku lagi ngobrol, lagi masangin set ear-nya dia, ini suka gitu dia. Kalau dia moodnya lagi enak ya, kalau dia mau nyanyi gitu aku pasang. Sorry aku pasang dulu. Entahlah namanya, ini dia nyanyi. Lagu gua ya kan. Ya lu ngeledek apa gimana? Gila, jagoan aing. Masih saja ku mencintai. Dia nyanyi gitu. Emang nadanya bener, Mas, gitu. Emang dia penyanyi kan gitu. Tapi sambil ngeledekin aku gitu. Tapi buat aku nggak masalah. Aku malah senang dia hafal laguku. Aku malah senang. Karyanya dikenal orang berarti ya. Yes. Kemungkinan untuk kolaborasi, kan zamannya kolaborasi nih. Sangat dong. Itu misalnya salah satu. The Band of the Rivers tiba-tiba ngajakin Rian aja buat ini ada collab gitu. Ya Allah, mudah-mudahan apa terjadi. Bismillah gitu. Jadi aku tuh ada salah satu di reels aku ngeluarin, kita lagi latihan. Lagi belajar siapa tahu siap mendampingi band-band gede, jadi opening band-band gede gitu. Itu reels itu viral tuh. Ya 1000 viewers. Ketemulah sorenya sama dia nih. Aku ngobrol sebelahan udah. Terus dia ngomong sama Raya. Wes, ada yang mau jadi band pembuka nih. Bener Mas lagi nyari band pembuka nih. Kita kan lagi nyari opening band gitu. Band of the Rivers nih kayaknya nih. Kita kan. Tapi sambil bercanda, Mas. Tapi dari bercanda itu kalau Allah bilang kun, nggak ada yang nggak mungkin. Betul. Tapi itu salah satu hope juga. Aku pengen jadi kolaborasi minimal opening dulu lah. Tapi nggak tahu kapan. Kita jalan aja, gitu Mas. Santai. Mas Wat, mudah-mudahan tragis, kemudian jangan cemburu dan yang terbaru hidup dan cinta nggak selesai di sini ya. Band of the Rivers ya. Harus, Mas. Ada rencana apa setelah ini? Kita nyiapin single baru ya. Januari. Jadi hidup dan cinta, kemudian ada single baru. Nggak kepikiran buat paling nggak mini album lah itu. Syukur-syukur album EP lah. ya. EP jadi ya. kita ada plan, Mas. Jadi gini,
Keren tuh tampilannya di artwork. Jadi nanti kalau sudah banyak lagunya itu akan kita jadikan satu mas. Setiap artworknya, artworkku dia semua yang buat. Yang bikin ya. Ya. Udah ngirit banyak tuh ya. Ngirit banyak. Low budgeting atas dasar keikhlasan. Jadi artworknya itu memang Ya tangan bisanya dia. apa yang bisa dibikin? Aha. Gambar ya udah. Iya. Emang senang juga jadinya ngerjainnya kan. Kalau Bener ah, emang bener. oh, masa enggak? Kan kelihatan dari goresan. Iya, Tapi iya. tapi dia memvisualisasikan apa yang gue buat sih, Hmm. dengan gambarnya dia. Dari lirik itu. Dari lirik. Dari lirik kemudian jadi gambar. Ya. Ya oke. Keren. Jadi itu nanti akan dikumpulkan mudah-mudahan jadi EP atau album. Ya bisa Masa begitu lu- nanti setiap fotonya gue taruh tak jadi album. Nanti albumnya ini misalnya kalau zaman dulu aku ngebayangin kaset ya, CD aja. CD itu penuh dengan gambarnya dia. Ya. Gitu aja nanti penuh. Tapi udah terencana apa belum tuh? Atau ya let it flow aja gitu. Kalau Band of the Rivers nih. Ya satu dari tapi gue merencanakan itu sambil jalan aja mas. Ah. Gue akan merencanakan itu. Jadi ntar ada kaset atau CD gitu atau di cover apapun. Ini album nih. Itu gambar dia gue jadiin satu semua urutannya. Nah, ini Band of the Rivers ini kan akhirnya udah sepakat terjun ke industri musik nih. Memposisikan kalian ada di industri musik yang sekarang kan orang bisa nyanyi nggak usah pakai label gitu loh Mas Wat, Mas Arul. Jadi ada teman saya tinggal di Sydney, akhirnya juga dia mengungkapkan curahan hatinya lewat tulisan kemudian jadi lirik lagu dan akhirnya bisa menyanyikan sendiri, merekam sendiri, Wes, ya. kemudian merilisnya sendiri gitu loh. Ya. Teknologinya kan sekarang sangat Yang mudah lebih ya. mudah. Nah di balik itu Band of the River muncul gitu. Mau cuma di permukaan atau bener-bener nyemplung sampai tenggelam sampai akhirnya bisa eksis gitu. Siapa yang mau jawab nih? Gini mas, apa minimal nih yang sudah berhasil kita lakukan adalah circle kita sudah mengenal kita adalah seorang musisi. Oke. Mengukuhkan itu sudah cukup. Itu aja dulu. Ini kan it's all about time ya. Jadi kalau nanti lagunya gimana kita cuman bikin dan memperkenalkan aja Yep. sih mas. Harapan itu ada. Cuman kalau di luar logika ya aku bunuh supaya kita nggak sakit hati gitu. Karena aku nggak mau bergantung sama siapa kecuali ke Tuhan ya gitu. Jadi alangkah baiknya kita saat ini berkarya terus. Oke. Berkarya rilis. Perkara nanti akan jadi apa, mau naik ke permukaan mau nggak ke permukaan, aku nggak terlalu mikirin sih mas. Kan aku bilang tadi setiap karya, setiap musik itu punya jalannya sendiri, punya fansnya sendiri. Minimal suatu hari nanti, ini merinding lagi nih aku nih. Anakku tuh lari-lari ke temennya bawa handphone. Bapakku nih ada di Spotify. Bapakku nih ada di Joox, ada di iTunes. Video klipnya ada tuh di YouTube. Anakku buka-buka. Mungkin kalau kita udah nggak ada ya minimal Jadi warisan ya. Oke. Ada bekas. ada bekas. Ini gambar bapakku loh di album ini. Aku bayanginnya itu sih mas. Kalau jadi rockstar punya itu bonus. Bahwa Bonus. kita bikin lagu juga nggak ada rumusnya, kemudian populer juga enggak ya Mas Nggak, Wat, Mas Arul ya. Karena samping itu juga ada yang ngomong mas ke aku nih, anak-anak Gen Z gitu. Om, lu gak ketuaan om baru berkarya sekarang. Chill. Aku ngomong gitu. Chill. Lo ngomong gua ketuaan, lo baru gua. Oh iya om, lo kesiangan om berkarya lo om. Gua habis begadang, jadi gua kesiangan. Maaf nih. Wah ketawa dia. Tapi dia tetap asik mas. Iya, Tetap iya. pantau story aku, tetap pantau nge-love reels aku gitu. Anak bocil gitu. Iya. Aku sih nyerap aja gitu. Cuman aku nggak terlalu yang tiba-tiba drop diledekin soal umur karena tidak ada korelasinya antara karya dengan umur. Oke. Berkarya aja. Iya. Nggak ada. Jadi udah ketuaan gue nih begini-begini. Dan satu lagi mas, jangan pernah menarget nasib. Gue lautar kalau gue nggak terkenal tanggal segini dengan segini gue mau stop bermusik. Nggak bisa begitu juga mas. Nggak bisa begitu juga. Gue kalau ntar ini nggak meledak, gue udah selesai di musik. Nggak bisa begitu juga. Berarti dia mengkhianati hobinya sendiri. Dah itu aja. Jadi kalau aku sih mau
Band of the Rivers mau di atas, mau di tengah, mau di bawah, kita bikin Iya, aja. berkarya terus ya. Karya aja. Minimal kalau kita udah sama-sama stuck, nggak punya dana, nggak punya duit, main aja di kamar bikin kita sendiri. Nih, gua rilis nih. Tanpa mixing, tanpa apa, gitar kopong aja, ini lagu gua, ini lagu gua. Hashtagnya lagu gua. That's it. Side. Oke, ada harapan Band of the Rivers setelah rilis Hidup dan Cinta, Mas Arul. Diminta kemudahan aja untuk segala urusan, Mas. Oke, amin. Amin. Kemudahan dalam segala urusan, terutama ya Band of the Rivers gitu. Jalannya kita berkarya dimudahkan. Semua lagu kita bisa rilis, kita bisa perkenalkan ke orang lain. Yap. Gitu. Mas Fuad mau nambahin? Tambahin Nat, pakai susu. Ya sama sih Mas. Jadi dimudahin sih. Ah. Dimudahin semua jalannya. Selama ini udah di alhamdulillah Allah baik banget. Banyak yang bantu, banyak Iya. teman. Gua nggak minta, dia kasih. Betul. Terima kasih. Banyak banget. Teman-teman yang Teman-teman di belakang. orang-orang hebat Mas, lagi. Iya. orang Mas Eko Sulis, tak sebutin ya Mas ya. Iya. Iya. Terima kasih banyak. Pertama ya buat Mas Rizky Dewanto ya, as a produser musik kita yang sekarang memang lagi senang banget ngerjain kita nih gitu, bantuin kita. Terus di situ ada Lordi Wijaya, ada teman-teman The Massive ya, Ray The Massive, terutama Kiki Yep. itu juga, terus ada Mas Lulut Pambudi, sound engineer yang sekarang jadi mentor kita Yep. gitu, dia merhatiin pergerakan kita gitu. Bahkan aku nyanyi gerakan salah aja di komen Mas dia. Vokalis juga, itu vokalis dangdut atau vokalis pop gitu. Tapi dia orangnya frontal Mas, aku suka Mas Lulut. Dan Mas Eko Sulistyo yang menjadi pusaran pertama gitu. Karena dia kan orang paling jeli dalam dunia musik Mas. Yap. Lagunya enak gitu. Kalau dia udah ngomong enak Mas, hati siapa yang nggak besar? Yap. Sebagai orang yang tukang bikin lagu gitu. Mas Eko terima kasih banyak juga. Budi Drive juga makasih banyak. Semua orang-orang di circle aku mau ucapin terima kasih banyak. Oke. Mas Argo join kopi. Argo Yep. join kopi Gitu juga. udah boleh bawain lagu. Oh iya Mas kita Argo sendiri join kopi setiap, ya. Setiap kita reguler. Itu di kurasi Mas, manggung di join tuh Oh, iya? nggak asal-asalan. Oh. Kurasi nggak sembarangan. Yang jamming juga kalau asal-asalan nggak bakal dikasih sama ownernya dia. Yap. Gitu. Tuh. Ownernya Om Argo, apa? thank you. Tapi menuju ke Mas Fuad loh. Mas Arul. Ownernya ya. CEO. Dia nyaman kan. Iya, Mas. Mm-mm. Terima kasih Band of the Rivers Sama-sama. sudah mampir ke Palmerah. Ditunggu kali berikutnya Mas Arul. Amin, amin. Tetap nyanyi ya Mas Fuad ya. Amin, amin. Tetap main musik. Tetap Yes. berkarya. Ditunggu mini albumnya, syukur-syukur album. Nanti Amin, syukur-syukur ada vinilnya. Wah, mewah banget itu. Mudah-mudahan. Terima kasih Sobat TK. Sebenarnya obrolannya masih panjang dan menarik sebenarnya. Cuman harus Jumatan. Jangan lupa dengerin lagu-lagu Band of the Rivers, Mas Arul dan Mas Fuad. Ada Tragis. Yang Jangan Cemburu boleh disebut nggak? Boleh dong. Satu Boleh. lagi yang terbaru Hidup dan Cinta. Dan karya-karya mereka selanjutnya. Terima kasih Sobat TK, tetap sehat dan semangat. Dengarkan lagu mereka. Wah, woi!